Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mengabsensi dulu ya. Naila, Hadir Bu. Nadine, Hadir Bu. Nakila. Hadir Bu. Nah, hadir semua ya. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian. Tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah, siapa yang sudah sarapan pagi? Nah, bagus kalau sudah sarapan pagi semuanya. Supaya waktu pergi ke sekolah, masuk kelas dan belajar perutnya tidak terasa lapar. Nah, setelah itu Ibu mau tanya lagi nih sama kalian. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat berpamitan sama orang tuanya? Nah, bagus, berpamitan sama orang tuanya itu paling utama sebelum berangkat ke sekolah. Karena kalau kita berpamitan sama orang tua, kita di jalan dengan keselamatan. Nah, Ibu mau tanya nih, udah semangat belum belajarnya? Kalau belum semangat belajarnya, kita nyanyi dulu ya. Yuk kita nyanyi, berdiri ya. Nah, kita nyanyi Garuda Pancasila, bisa? 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah itu kita breaking ya. Ibu dulu yang ngasih contohnya, nanti kalian baru sama-sama ya. Bisa? Bisa Oke. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, haha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, lompat, melompat, lompat, teriak hore, hore, bisa? Bisa Bu. Siap, sama-sama kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa, haha, digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk tangan, melompat, lompat, melompat, lompat, teriak hore, Hore. Udah duduk yuk. Nah, udah pada semangat kan belajarnya? Duduk yang rapi. Kita belajar. Sebelum belajar, Ibu mau bertanya nih, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Ya, kakak
belajarnya? Keberagaman budayaku. Nah, bagus. Kita pelajaran minggu lalu itu tentang keberagaman budayaku. Nah, Ibu kasih tahu ya supaya kalian ingat keberagaman budaya itu apa. Keberagaman budaya itu adalah dia itu banyak macam-macam rumah adat, tarian adat, pakaian adat, dan tempat nama-nama budaya itu seperti Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua, dan masih banyak lagi. Udah pada paham kan pelajaran minggu lalu? Nah, kalau sudah, kita belajar ini hari mengenai tema 1, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Siapa yang ingin menjadi guru cita-citanya? Yang ingin jadi dokter? Ya, bagus. Kalau ingin menjadi guru dan menjadi dokter, kita harus belajar supaya cita-citanya tercapai. Nah, sebelumnya di sini ada jenis-jenis pekerjaan. Nampakkan ininya, Mi. Kau nggak usah berseru. Ya, jenis-jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari manusia, mempunyai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak bisa ditunda. Misalnya, makanan, minuman, pakaian, membeli alat-alat kebutuhan sekolah, dan sebagainya. Untuk memperoleh semua kebutuhan tersebut diperlukan uang. Untuk memperoleh uang, orang harus bekerja bermacam-macam jenis pekerjaan yang ditekuni seseorang. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan menghasilkan jasa. Nampak kan? 1. Guru. Guru adalah sosok pengajar yang memberikan pengetahuan kepada murid atau peserta didiknya. Guru mengajarkan kita di sekolah. Mereka memberikan pelayanan dengan cara mengajar kita berbagai pengetahuan. Yang kedua, dokter. Dokter adalah seorang yang pekerjaannya mengobati orang sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau klinik kesehatan. Ada dokter yang khususnya menangani penyakit gigi, adalah dokter gigi. Yang ketiga, tukang jahit. Penjahit adalah orang yang bekerjanya menjahit pakaian seperti celana baju, rok, ataupun jas, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Untuk melakukan pekerjaannya, penjahit dapat mengerjakan baik dengan tangan maupun dengan mesin jahit. Yang keempat, tukang cukur. Tukang cukur rambut merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena tukang cukur rambut itu melayani pelanggan untuk memotong rambut, dan dalam pekerjaan itu menghasilkan jasa yang nantinya dari jasanya itu bisa dinikmati oleh pelanggannya. Yang ini contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Tadi kan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang Ibu akan menjelaskan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama, petani. Petani pekerjaannya di sawah dan ladang. Mereka menanam padi untuk menghasilkan beras di ladang. Petani juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan di sini Ibu akan menyuruh baca Akila. Baca. Yang nomor 2, yang tukang kayu. Nampak kan? Kalau nggak nampak, maju ke depan. Duduk di sini. Nah, baca yang kuat. Tukang kayu mengerjakan pembuatan lemari, meja, bangku, kursi, dan lain-lainnya. Para tukang kayu bekerja memotong, mengolah dari
batangan menjadi barang perabot rumah. Mereka bekerja sesuai dengan keahlian. Nomor 3, penjual Penjual kue. Para penjual kue ini membuat membuat kue untuk dijual. Selain itu, mereka juga membuka pesanan jika ada para masyarakat masyarakat yang ingin memesan kue buatannya buatannya untuk acara keluarga dan acara sebagainya. Nah, terima kasih Tokila, duduk. Naila baca selanjutnya yaitu nelayan. Yang kuat ya. 4. Nelayan. Banyak penduduk yang tinggal di wilayah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan mencari udang, kepiting, perahu, cumi-cumi, dan lain-lain. Nelayan menangkap ikan memakai perahu dan kapal dengan jaring dan menjual hasil tangkapannya ke pasar. Nah, duduk. Nah, di sini ada contoh gambar apa nih? Contoh gambar apa nih? Polisi. Nah, ini angkutan kalau ini kalau ini apa? Pencukuran. Kalau ini sep kalau apa mama? Nah, coba kalian amatin gambar ini. Polisi kerjanya menjadi apa? Polisi kerjanya jadi apa? Siapa yang tahu polisi kerjanya apa? Hah? Polisi kerjanya di mana? Kantor apa? Kantor polisi. Nah, kalau tukang supir, dianya mengangkut apa? Angkutan Nah, kalau sapam apa kerjanya? Ya, sapam menjaga sekolah ya kan. Yang ketiga, pencukur rambut. Ini dia yang sedang ngapain? Sedang menyukur apa? Nah, kalau ini chef ngapain? Memasak. Nah, ibu menyuruh kalian buat seperti ini. Ini tadi polisi kerjanya apa? Coba kalian tulis di kertas yang udah ibu kasih. Tulis ya. Nanti buat aja polisi kerjanya apa, chef kerjanya apa. Tahu kan? Bisa? Ibu kasih waktu 2 menit. Cepat. Nadine bisa? Polisi kerjanya apa? Di mana dianya? Di kantor apa? Tulis. Nah, setelah itu nanti kalian buat cita-cita kalian apa. Terus itu misalnya guru ngapain, kalau misalnya dokter ngapain, bisa? Ibu kasih waktu 2 menit ya. Setelah itu nanti kalian bacakan hasil tulisan kalian tadi. Yang kedua apa? Angkutan umum. Angkutan umum dia ngapain? Mengangkat Nah, tulis. Nomor 2. Boleh di bawah? Boleh. Berarti
Nah, yang ketiga, Nah, Sapam ngapain? Menjaga sekolah. Nah, yang ketiga apa? Yang keempat kok yang ketiga. Kurang dua. Iya, di bawahnya boleh. Dan yang kelima, apa itu kelima? Sep ngapain kerjanya? Coba tidak. Ini tadi tentang Pancasila. Ibu mau bertanya, ketuhanan yang Maha Esa lambangnya apa? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab lambangnya apa? Dan Persatuan Indonesia lambangnya? Nah, kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, lambangnya apa? Ya, 4. Keadilan sosial bagi seluruh, lambangnya? Nah, padi dan udah pada paham kan mengenai lambang Pancasila? Nah, kalau kita sudah tahu apa Pancasila dan lambangnya, di sini Ibu nih tentang lambang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lambang Pancasila ini kehidupan sehari-harinya apa? Tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau ketuhanan Maha Esa, dianya gambarnya apa? Tentang Nah, kalau yang kedua, tadi lambangnya rantai kan? Rantai, contohnya dia harus menolong temannya yang sedang jatuh. Nah, yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin ini contohnya seperti dia beda-beda agama, tapi dia tetap bersama. Nah, yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng tadi apa? Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dianya kayak permusyawaratan dengan masyarakat. Yang kelima, bunyinya tadi apa? Nah, ini gambarnya dalam kehidupan sehari-hari, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus mengasih makanan sesama tetap. Nah, udah pada paham kan? Nah, sekarang Ibu mau ngajak kalian bermain games. Siapa yang bisa jawab ini? Ibu kasih jajan. Satu orang satu. Bisa? Nah, soal pertama. Yang pertama itu sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Siapa yang bisa? Contoh yang menghasilkan barang. Ini tadi tentang Pancasila. Ibu mau bertanya, ketuhanan yang Maha Esa lambangnya apa? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab lambangnya apa? Dan Persatuan Indonesia lambangnya? Nah, kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, lambangnya apa? Ya, 4. Keadilan sosial bagi seluruh, lambangnya? Nah, padi dan udah pada paham kan mengenai lambang Pancasila? Nah, kalau kita sudah tahu apa Pancasila dan lambangnya, di sini Ibu nih tentang
lambang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lambang Pancasila ini kehidupan sehari-harinya apa? Tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau ketuhanan Maha Esa, dianya gambarnya apa? Tentang Nah, kalau yang kedua, tadi lambangnya rantai kan? Rantai, contohnya dia harus menolong temannya yang sedang jatuh. Nah, yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin ini contohnya seperti dia beda-beda agama, tapi dia tetap bersama. Nah, yang keempat, kepala banteng. Kepala banteng tadi apa? Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi dianya kayak bermusyawaratan dengan masyarakat. Yang kelima, bunyinya tadi apa? Nah, ini gambarnya dalam kehidupan sehari-hari, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus mengasih makanan sesama tetap. Nah, udah pada paham kan? Nah, sekarang ibu mau ngajak kalian bermain games. Siapa yang bisa jawab ini? Ibu kasih jajan. Satu orang satu. Bisa? Nah, soal pertama. Yang pertama itu sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Siapa yang bisa? Contoh yang menghasilkan barang. Nah, udah pada siap kan jajannya? Nah, coba kalau sudah siap, Kakak Ella coba bacakan. Yang kuat ya? Dua, untuk umum kerjanya adalah mengangkut orang. Tiga, datang kerjanya adalah menjaga di sekolah. Empat, tukang cukur kerjanya adalah mencukur rambut. Lima, kerjanya adalah memasak. Oke, udah. Setelah itu kita lanjut. Udah pada paham kan mengenai gambar ini? Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada nilai-nilai Pancasila. Siapa yang tahu Pancasila? Siapa yang ingat Pancasila? Nah, coba Nadine. Pancasila apa aja? Yang pertama apa? Yang kuat. Kemanusiaan. Nah, ini tentang Pancasila. Sekarang ibu mengajak kalian bermain game tentang soal pertanyaan siapa cepat ibu kasih jajan. Soal yang pertama, sebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Petani. 1, 2, 3. Petani. Siapa ini? Laki dulu petani. Oke, apa lagi? Kalau selain petani apa lagi? Tukang apa? Terus? Tukang cukur. Nah, satu-satu ya. Nah, bedanya. Oke, yang kedua, sebutkan contoh pekerjaan yang menanam padi. Petani. Ya, bagus, petani. Nah, yang kedua, nelayan pekerjaannya di mana? Bilang. Di mana? Ya, nanti ya. Nah, nih, orang yang sedang memancing ikan disebut nelayan. Oke, nah. Yang satu lagi, karena jajannya tinggal satu. Siapa cepat, dia dapat. Orang yang bekerja mengajar disebut guru. Nah, nih. Nah, udah pada paham kan tadi belajarnya? Nah, kalau kita sudah paham belajar mengenai tentang jenis-jenis pekerjaan tadi kan, yuk kita sama-sama memberi kesimpulan. Kesimpulan dari
pekerjaan tadi ada seorang guru, ada polisi, ada chef. Guru itu mengajar di sekolah, kalau chef itu akan memasak, lalu polisi kerjanya di kantor polisi. Udah pada paham kan? Nah, kalau udah pada paham, bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas ya. Udah. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu bersama-sama. Berdoa dulu ya. Berdoanya seperti mana? Berdoa, kita baca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum pulang kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi satu bilang tahu. Nah, yuk kita nyanyi sama-sama ya sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3, ya. Belang sepatu belang, Kuat. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau sudah pulang, jangan bermain di jalan. Bantu ibu mencuci piring, menjaga adik sapu alaman. Bantu ibu mencuci piring, menjaga adik sapu alaman. Oke, karena waktu sudah habis, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu.